tentang tumbuhan dan hewan di lingkungan rumahku. Nah, yang pertama itu nasi adalah beras atau kadang-kadang cereal lain yang telah dimasak dengan cara direbus atau dikukus. Proses merebus beras dikenal juga sebagai menanak. Menanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi tetap terjaga konsistensinya. Padi dalam bahasa Latin, Orchia sativa, merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budaya. Padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga atau genus yang sama yang biasa disebut sebagai padi liar. Dalam budidaya tanaman padi, maka kita tidak akan terlepas dari ancaman hama yang sering menyerang tanaman padi kita. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan petani untuk bisa mengenal jenis-jenis hama tanaman padi agar petani bisa mengidentifikasi dan bisa menerapkan pengendalian secara cepat dan akurat. Dengan terkendalinya serangan hama, maka tujuan dari budidaya akan tercapai seperti tikus, keong, belalang, penggerak batang, dan burung. Nah, berikut adalah 3 tahapan proses pertumbuhan padi. Pertumbuhan tanaman dibagi dalam 3 fase, yaitu pertama fase benih, kedua benih berkecambah hingga muncul ke permukaan akar menonjol keluar lalu batang memanjang, dan ketiga bunga hingga gabah batang berkembang penuh dan menjadi keras dan berubah warna menjadi kuning. Jika digambarkan dalam diagram daur hidup tanaman padi adalah sebagai berikut. Petani dalam perjuangan hidupnya tanpa pamrih apapun dengan tetesan keringatnya hanya semata untuk memenuhi penyediaan pangan sesamanya. Dengan jerih payah mereka lah kita dapat menikmati hidup ini. Kita perlu menghargai perjuangan atau jerih payah para petani. Tidak berarti mengganggukan, namun hanya sekedar menempatkan petani pada tempat yang sebenarnya. 3 gambar geografis, yakni pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Berikutnya, pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tinggi dan surut rendah. Pantai merupakan batas antara wilayah yang bersifat daratan dengan wilayah yang bersifat laut. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plateau atau menara, adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 mdpl. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi sedimentasi. Manfaat dari dataran tinggi yaitu memiliki udara sejuk, sangat menunjang berbagai aktivitas penduduk di daerah pegunungan. Penduduk bisa mencari nafkah di bidang pertanian serta perkebunan. Tanaman yang banyak ditanam di dataran tinggi adalah kopi, kina, sayur, dan buah. Berikut adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah sampai dengan 200 mdpl. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Oke, sampai situ saja materi penjelasan saya. Intinya mari kita sama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita, karena menjaga lingkungan di sekitar kita itu adalah penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Jika ada kesalahan, mau bicara baik-baik, bukan pergi cari yang lebih baik.